And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All this life to do is run. You'll be the prince and I'll be the queen. What's up, English learners? Welcome back again with me, Mr. Jazz, in this song review. Oke, di song review kali ini saya coba kupas grammar pada lagu Flashlight and Love Story. Tapi ngomong-ngomong, video-video yang kemarin sudah pada ditonton belum? Karena grammar yang bakalan saya bahas di lagu tersebut itu ada kaitannya dengan materi yang sudah saya sampaikan di lagu-lagu yang lalu. Oke, penasaran grammar apa aja yang bakal saya kupas? Let's check to this video. The first song, Flashlight by JCJ. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the thing that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. When tomorrow comes, I will be on my own. Okay. When, saat, tomorrow, esok, comes, tiba. Ya, saat, esok, tiba. Oke, bagian yang grammar yang bakal saya bahas pada bait ini adalah pada kata tomorrow and comes. Oke, tomorrow ternyata di sini bisa menempati dua posisi kelas kata, guys. Yang pertama sebagai adverb, yang kedua sebagai noun atau kata benda. Cuman pada konteks bait di lirik lagu tersebut, ya tomorrow menempati posisinya sebagai kata benda yang difungsikan sebagai subjek. Oke. Terus comes di situ kenapa kok dikasih s? Ya karena subjeknya tomorrow, ya kita katakan singular subject atau subjek tunggal, maka kata kerjanya harus dikasih s. Ini persis konteksnya dengan lagu yang sebelumnya saya bahas, yaitu pada lirik When the day bleeds. Nah, the day bleeds. Ya, konteks the day di situ sebagai kata benda, bukan sebagai adverb yang diposisikan sebagai subjek. Maka kata kerjanya di situ ditambah s. Oke, itu konteks grammar yang pertama. Kemudian yang kedua, when tomorrow comes, I will be on my own. Ya, saat esok tiba, saya akan merasa kesepian. Ya, jadi I will be on my own. Di sini bukan diartikan milikku sendiri, tapi artinya bisa diartikan sendiri, ya. Oke, di pembahasan sebelumnya saya sempat singgung yang namanya clause, ya, atau klausa. Nah, ternyata bait tersebut menggunakan klausa juga, ya. When tomorrow comes, I will be on my own. Atau kalian bisa juga balik, I will be on my own when tomorrow comes. Ya, nah ini memakai konteks klausa, yaitu pada bagian adverbial clause atau klausa adverbia. Jadi when tomorrow comes di situ posisinya bisa kita katakan sebagai adverbial clause. Ya. Oke, tadi itu klausa adverbia ya atau adverbial clause. Berikutnya ternyata lagu ini juga terdapat adjective clause ya, yaitu pada bagian the things that I don't know. Ya, hal yang saya nggak tahu. Jadi that I don't know itu sebagai adjective clause yang fungsinya adalah menjelaskan the things ya atau hal. So the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lots of that I won't fly, and I sing alone, and I sing alone, and I sing alone. I got a lot in when I got you and I look around me and sweet life, stuck in the dark under my flashlight. You're getting me through the night. Can't stop my heart when you're shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life, stuck in the dark but you're my flashlight.
you're getting me through the night. You're my flashlight, you're my flashlight, you're my flashlight. Okay, and so this road is long, I look up to the sky. Ya, di sini terdapat dua klausa sebenarnya ya, ada induk kalimat dan anak kalimat. Dan klausa di sini adalah pakai klausa adverbia atau adverbial clause yang khususnya diambil dari clause of contrast. Taunya clause of contrast dari mana? Dari conjunction-nya, yaitu ada conjunction though. Ya, though di sini bisa diartikan walaupun atau meskipun ya. Oke, selain clause of contrast, selain though bisa pakai even though juga maupun pakai although juga ya. Though the road is long, I look up to the sky. Ya, meskipun jalan ini masih panjang, kemudian ada I look up to the sky. I look up to the sky jangan diartikan saya mungkin menatap langit, tapi bisa kita artikan bahwasanya saya masih tetap optimis kok untuk mendapatkannya, seperti itu. Jadi though the road is long, I look up to the sky. Ya, meskipun jalan masih panjang, saya masih optimis, saya masih percaya bisa untuk mendapatkannya. Oke, ingat ya, di sini pakai konteks adverbial clause. Ya, khususnya clause of contrast. Ya, dengan adanya conjunction though, walaupun. Oke, masuk pada bagian ref ya. I got all I need when I got you and I. Ya, kumiliki semua yang kubutuhkan ketika aku bersamamu. Nah, konteks di sini ya, dia juga memakai grammar klausa ya. Taunya klausa dari mana? Ya, dari conjunction when. Nah, di sini yang dipakai adalah adverbial clause dari clause of time ya, yang diambil dari clause of time. Kalau tadi dari clause of contrast dengan conjunctions even though, kalau di sini dari clause of time ya. Taunya clause of time dari mana? Dari conjunctions when, yang bisa kita artikan ketika ya. Jadi saya atau ku dapati semua yang kubutuhkan ketika kamu atau ketika saya bersamamu. Jadi posisi dari when I got you and I ya, di sini sebagai adverbial clause yang diambil dari clause of time dengan conjunction when. The second song, Love Story by Taylor Swift. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback star. I'm standing there on the balcony in the summer air. We were both young when I first saw you. Ya, ini bait yang bakal saya kupas grammarnya. Yang pertama, we were both young. Di situ ada kata both. Ya, both di sini bisa kita gunakan sebenarnya untuk mengelipsis ya, untuk mempersingkat sebuah susunan kalimat. Nah, secara tidak langsung awalnya we were both young itu adalah I was young, you were young ya. Aku remaja, ya aku dulu remaja, kamu dulu remaja. Cuman di sini di elipsis jadinya lebih singkat pakai we were both young ya. Kemudian when I first saw you ya, ketika saya pertama kali melihatmu. Oke, di situ ada conjunction when. Kira-kira ini masuk klausa apa coba? Oke, ya, adverbial clause diambil dari clause of time ya, karena ada conjunction when di situ yang artinya ketika ya. Jadi ketika pertama kali aku melihatmu ya, kita dulu tuh masih remaja, seperti itu. Jadi when the first time I saw you itu adalah adverbial clause ya, yang diambil dari clause of time yang fungsinya untuk menjelaskan si main clause dari we were both young. Oke. The next lyric. That you were Romeo, you were Trojan's people, and my daddy stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging to please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting
All this life to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Oke, the next grammar yang bakal saya bahas yaitu pada bait Romeo take me somewhere we can't be alone. Ya, di situ ada Romeo take me somewhere. Kenapa nggak text? Padahal subjeknya Romeo loh ya. Kan he tunggal. Harusnya kan Romeo text me. Ya. Oke, kalian harus jeli di situ ya. Bahwasanya Romeo di situ posisinya sebenarnya bukan lagi sebagai subjek. Ya, tapi Romeo di situ posisinya hanya ya sebagai orang yang memang si Juliet panggil. Dan kalau kita analisis kalimatnya, ternyata di situ bukan pola statement, bukan pernyataan, tapi di situ adalah lebih ke imperatif ya, perintah ya. Take me somewhere, antar aku ke suatu tempat. Oke, yang namanya imperative sentence itu selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, contoh misal seperti ini. Philip, take my book please. Ya, Philip, ambilin bukuku dong. Oke, take me atau take my book please. Jadi selalu diawali dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Itulah imperative sentence. Contoh mungkin lagi, turn on the lamp please. Ya, clean this floor please. Ya, pasti selalu diawali dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi Romeo take me somewhere we can't be alone. Ya, Romeo di situ bukan sebagai subjek. Oke, itu tadi song review kita kali ini, yaitu pada lagu Flashlight dan Love Story. Ya, semoga teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar grammar ya. Ternyata grammar tuh mudah sebenarnya kalau kita belajar dengan melalui lagu sambil nyanyi gitu ya. Okay, thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe our channel. And see ya, dadah!